Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada sekarang, semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Senang sekali pada hari ini Kak Cia dan juga teman-teman bisa menemani adik-adik semua dalam ibadah Hari Jumat Agung. Hari Jumat Agung adalah hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, mengasihi Kak Cia dan juga adik-adik semua. Maka dari itu, mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita angkat pujian, "Oh Sukacitaku." Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih-Mu tidak pernah kesudahan di sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan ibadah Jumat Agung ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Kau menyertainya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian kepadamu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami diberi hikmat dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, firman kita diambil dari kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Ayo dibuka Alkitabnya di Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Sudah adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Amin. Nah, di sini siapakah yang menanggung kesalahan kita? Siapakah yang sebenarnya menanggung penyakit kita? Nah, sekarang kita akan mendengar ceritanya. Nah, pada waktu itu, pada waktu 2000 tahun yang lalu, ada seorang pemuda yang sangat berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Setiap kali ia berkata-kata, banyak orang yang mendengarkannya dengan penuh minat. Dan bahkan setiap kali dia membuat mujizat, banyak orang yang mengikutinya. Lalu banyak orang yang bertanya-tanya, siapakah sesungguhnya dia? Ada yang menjawab, dia adalah Yesus dari Nazaret. Namun banyak orang-orang juga yang bertanya lagi, siapakah Yesus itu sesungguhnya? Karena pada waktu itu tidak ada yang bisa melakukan mujizat seperti yang Yesus lakukan. Orang kusta disembuhkan. Namun Yesus tidak terkena penyakit kusta tersebut. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Dan yang lebih hebat lagi, orang mati dibangkitkan. Namun setelah Yesus melayani selama 3,5 tahun, tiba-tiba ada kejadian yang sangat mengejutkan. Yesus yang selama pelayanannya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat jahat, ditangkap adik-adik. Kok bisa ya? Nah, semua orang terheran, semua orang bingung. Namun kita lihat di sini, Yesus ditangkap, tapi dia tidak melawan. Dan walaupun dia bisa, kalau bisa,
dia bisa membuat orang-orang yang menangkapnya itu jatuh ke tanah. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan seperti itu, adik-adik. Sebab apa? Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa manusia. Setelah itu, Yesus ditangkap, diadili, disiksa, disalibkan, dan mati di kayu salib. Pada waktu itu, murid-murid sangat sedih karena mereka kehilangan guru yang sangat mereka sayangi. Orang-orang yang percaya kepada Yesus juga sedih karena mereka kehilangan guru yang selalu mereka ikuti. Setelah murid-murid mendengar bahwa Yesus bangkit, mereka pertama kali tidak percaya. Namun, setelah Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengizinkan mereka menyentuhnya, pada saat itu juga murid-murid percaya kalau Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit mengalahkan kematian. Jadi dia lebih hebat daripada kematian tersebut, adik-adik. Nah, dari sini Allah mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Karena terlebih dahulu Allah sudah mengasihi kita melalui Tuhan Yesus. Melalui kejadian Yesus yang mati dan bangkit lagi, Allah menghendaki kita agar kita menerima pengampunan dosa. Dan kita dipulihkan, lalu kita menjalani hidup yang saling memaafkan dan saling menyemangati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyaksikan sebuah video. Yah, kuotaku habis. Mak, minta kuota dong. Kuotaku habis. Perasaan baru 2 hari lalu beli kuota, sudah habis. Kan aku belajar online. Nanti kalau misalnya aku nggak bisa buat tugas gimana? Mama mau kalau seandainya guruku telepon mama bilang aku mau buat tugas. Ya, ntar mama mau ke warung sekalian dah, tak beli kuota. Aduh, mama mau masak ini. Yes, kuotanya masuk. Nak, tolong sapu halaman belakang ya nak. Mama mau taruh belanjaan dulu. Nggak mau mah. Capek, tadi tugasnya banyak. Pakan. Main yuk. Tunggu, Pi. Ma, aku pergi ya. Kemana? Mau main. Ingat pakai masker. Iya ya, dah. Dah. Yuk, jalan yuk, pulang yuk, panas banget lagi.
Kayaknya Bapak itu kebingungan nyari alamat deh. Bantuin yuk. Bantuin? Nggak usah deh. Biarin aja, kan kita nggak kenal. Kasian tau, Cem. Udah ah, bukan urusan kita. Yuk pulang. Adik-adik, apakah perbuatan yang dilakukan oleh teman kita itu menyenangkan hati Tuhan? Tentu tidak. Kita semua tentu pernah berbuat salah dan dosa. Jika dihitung kesalahan dan dosa kita, itu banyak sekali. Ya. Tetapi agar kita tidak binasa karena dosa-dosa kita itu, tidak ada orang yang dapat menghapus dosa kita selain Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita sesungguhnya sudah menerima pengampunan dosa tersebut. Jadi, siapakah Tuhan kita sekarang? Siapakah juru selamat kita sekarang? Tentu saja Tuhan Yesus. Ya, semua dosa kita sudah diampuninya. Allah sekarang adalah Bapa kita. Ayo, kita bersyukur dan beribadah dengan gembira. Ingat, karena Bapa mengasihi kita, kita juga harus mengasihi teman-teman kita. Karena semua dosa kita telah diampuninya. Kita harus saling memaafkan. Amin. Ayat hafalan hari ini adalah Efesus 2 ayat 14a yang berbunyi seperti ini. Karena dialah damai sejahtera kita. Seperti firman yang sudah disampaikan oleh Kak Julius tadi, mengajarkan bahwa Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu semua karena cinta dan kasih-Nya kepada kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita mengangkat pujian Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Shalom adik-adik, bagaimana cerita sekolah minggu tadi? Pasti seru bukan? Bapak Pendeta yakin adik-adik sudah menyimaknya dengan baik dan mengerti dan menikmati cerita itu. Sehingga kita dapat melihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Tuhan sendiri, Allah sendiri datang ke dunia untuk mencari kita yang hilang supaya kita diselamatkan oleh-Nya. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa terlebih dahulu mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan bahkan telah datang ke dunia mencari kami yang hilang. Tuhan Yesus, kami rindu, kami pun juga bisa berbagi kasih-Mu dengan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, dengan orang tua kami. Bahkan dimanapun kami berada, kami membawa kasih Tuhan kepada orang lain dan belajar hidup saling mengasihi seorang dengan yang lain seperti Tuhan telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam segala aktivitas kami, dalam setiap hal yang akan kami kerjakan. Tuhan menuntun kami
di setiap langkah-langkah kami. Dan ya Tuhan, sebelum kami akan berpisah, kami ingin juga memohon berkat dari Tuhan, supaya kami, dimanapun kami berada, tangan Tuhan menuntun kami. Adik-adik sekalian, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat memperingati Hari Jumat Agung adik-adik.